Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali dengan saya, di mana hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Secara khusus hari ini bertepatan dengan Jumat Agung, sebuah peringatan akan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, sebelum kita akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita berdoa memohon tuntunan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan bagi kami. Secara khusus hari ini seluruh umat Tuhan memperingati peristiwa Jumat Agung, peringatan akan kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan dalam peringatan itu kembali kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami sungguh memohon tuntunan dan bimbingan Roh Kudus-Mu bagi kami semua, sehingga firman Tuhan kembali memberkati kami. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai dengan pasal 53 ayatnya yang ke-12. Nah berdasarkan firman Tuhan ini kita akan merenungkannya di bawah satu tema penderitaan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara bisa membaca teks firman Tuhan ini di dalam Alkitabnya masing-masing. Nah Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bagian teks firman Tuhan ini merupakan sebuah nubuatan tentang penderitaan Yesus Kristus. Nah teks yang dicatat di dalam Yesaya 52 ayat 13 sampai dengan pasal 53 ayat 12 ini berulang kali dikutip oleh para penulis perjanjian baru. Misalnya pasal 53 ayat 1 dari kitab Yesaya ini dikutip di dalam Yohanes 12 ayatnya yang ke-38, kemudian Roma pasal 10 ayatnya yang ke-16. Lalu kemudian pasal 53 ayat 4 dikutip dalam Matius pasal 8 ayat 17 dan pasal 53 ayat 5 sampai 6 dikutip dalam 1 Petrus 2 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Lalu kemudian pasal 53 ayat 7 sampai dengan ayat 8 ini dikutip dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 32 sampai 33. Kemudian pasal 53 ayat 9 ini dikutip dalam 1 Petrus 2 ayat 22 dan pasal 53 ayat 12 ini dikutip dalam Lukas 22 ayatnya yang ke-37. Nah saudara, luar biasa sekali, ada rentang jarak sekitar 700 tahun antara Yesaya dengan peristiwa yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib ini, dan semua apa yang ditulis, apa yang dinubuatkan oleh Yesaya dalam kitabnya ini, semuanya akurat digenapi oleh Kristus sendiri. Ini jelas membuktikan bahwa penderitaan dan kematian Yesus Kristus adalah sebuah fakta sejarah yang benar-benar terjadi di dalam sejarah dunia ini. Ini menunjukkan bahwa Alkitab yang adalah firman Allah betul-betul ya dan amin. Karena apa yang ditulis dengan rentang jarak yang cukup jauh, sekitar 700 tahun lamanya, Yesaya menulis ini sampai kepada Kristus menggenapinya. Ini menunjukkan sebuah keajaiban, keunikan dari Alkitab yang adalah firman Tuhan sendiri. Nah saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ada banyak teori sebenarnya ya, yang tidak mempercayai bahwa penderitaan dan kematian Tuhan Yesus bukanlah sebuah fakta sejarah. Tetapi semua teori-teori yang menolak bahwa Yesus Kristus benar-benar mati dan itu terjadi di dalam sejarah manusia, semua teori-teori tersebut pada akhirnya adalah sebuah hoax, sebuah dusta, dan bahkan tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, dari bagian firman Tuhan ini, kita akan melihat ada 3 aspek dari penderitaan Yesus Kristus. Apa saja itu? Yang pertama,
berbicara tentang seperti apa penderitaan yang dialami oleh Yesus Kristus. Nah, Yesaya menuliskan dengan begitu detail seperti apa penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, di dalam ayat yang kedua, Yesaya mencatat, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Yang kedua, dia dihina, dihindari orang, penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan, sangat dihina, orang menutup muka terhadap dia, bagi kita dia tidak masuk hitungan. Ayat yang ketiga. Lalu kemudian dalam pasal 53 ayat yang kelima, di situ dijelaskan seperti apa penderitaan Kristus. Dia tertikam, dia diremukkan. Kemudian pasal 53 ayat yang ke-6, Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Artinya apa? Artinya Kristus menanggung murka Allah atas dosa-dosa kita. Di dalam pasalnya yang ke-53, ayatnya yang ke-7, di situ dijelaskan bahwa dia dianiaya, dia membiarkan dirinya ditindas. Kemudian pasal 53 ayat 8 dicatat, dia terputus dari negeri orang-orang hidup, dia kena tulah. Kemudian pasal 53 ayatnya yang ke-8, kuburnya di antara orang-orang fasik, matinya ada di antara penjahat-penjahat. Ini menunjukkan bahwa Yesus diperlakukan seperti orang fasik. Yesus diperlakukan seperti para penjahat. Padahal Tuhan Yesus bukanlah orang fasik ataupun penjahat. Itu kita bisa lihat dalam pasal 53 ayat 9 dan ayatnya yang ke-11. Berikutnya, penderitaan Tuhan Yesus dicatat oleh Yesaya dalam pasal 53 ayat 10 ini, di mana Yesaya menulis, Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Lalu kemudian pasal 53 ayat 11 dicatat, jiwanya mengalami kesusahan. Dan ayatnya yang ke-12 dari pasal 53 dari kitab Yesaya ini dicatat, dia terhitung di antara para pemberontak. Dia disamakan seperti seorang penjahat. Nah, inilah saudara penderitaan yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Singkatnya, Kristus bukan hanya mengalami penderitaan hebat dari manusia saja, tetapi juga Kristus mengalami sengsara. Itu semua merupakan kehendak Allah. Allah menimpakan murkanya kepada Kristus. Kesengsaraan yang dialami oleh Yesus Kristus bukanlah kesengsaraan biasa. Kesengsaraan yang dialami oleh Yesus Kristus adalah kesengsaraan yang sangat-sangat hebat. Artinya, Tuhan Yesus benar-benar sangat menderita dengan kesengsaraan yang dialaminya, bahkan sampai akhirnya dia mati di atas kayu salib. Nah, saudara, inilah manifestasi daripada penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus yang dicatat secara detail oleh Yesaya di dalam kitabnya ini. Yang kedua, kita akan melihat bersama-sama dari bagian firman Tuhan ini, mengapa Tuhan Yesus menderita. Atau lebih tepatnya, mengapa dia rela mengalami penderitaan tersebut. Teks firman Tuhan ini mencatat beberapa alasannya. Yang pertama adalah Kristus rela menanggung sengsara bukan karena ia telah berbuat dosa, bukan karena ia seorang yang berdosa. Perhatikan pasal 53 ayat yang ke-9, di situ dicatat, ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Lalu kemudian pasal 53 ayat 11, hambaku itu sebagai orang yang benar. Dua bagian firman Tuhan ini menunjukkan dengan jelas bahwa Yesus Kristus adalah orang benar, bahwa Yesus Kristus bukan orang berdosa, dan bahwa Yesus Kristus tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Jadi penderitaan, sengsara, bahkan kematian Kristus itu terjadi bukan karena dia seorang pendosa.
bukan karena dia melakukan dosa atau pelanggaran terhadap firman Tuhan. Nah saudara, kalau kita memperhatikan catatan-catatan di dalam Alkitab, kita bisa menemukan bahwa selama hidupnya sebagai manusia di dalam dunia ini, Yesus Kristus tidak pernah berbuat dosa. Mari kita melihat beberapa bukti yang disodorkan oleh Alkitab bahwa Yesus Kristus tidak pernah berbuat dosa, atau Yesus Kristus bukanlah orang berdosa. Yang pertama, Tuhan Yesus sendiri pernah menantang musuh-musuhnya untuk membuktikan apakah ia telah berbuat dosa. Kalau kita membaca dalam Yohanes 8 ayat yang ke-46, di situ dicatat, siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Yesus menantang para musuh-musuhnya yang membenci dan mendengki dia untuk menunjukkan bahwa apakah dia pernah berbuat dosa. Yang kedua, Yesus Kristus sendiri mengaku bahwa ia selama hidupnya di dunia ini selalu melakukan kehendak Bapanya. Misalnya di dalam Yohanes 8 ayat 29, Tuhan Yesus berkata, "Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab," nah ini dia, "aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Aku senantiasa, artinya tidak ada satu bagian pun dalam kehidupannya selama di dunia ini yang dia tidak melakukan apa yang berkenan kepadanya. Ia senantiasa berarti ia terus menerus berbuat apa yang berkenan kepadanya. Tidak ada satu momen, tidak ada satu waktu dia tidak melakukan apa yang berkenan kepada Allah. Berikutnya dalam Yohanes 15 ayat yang ke-10 Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya." Aku menuruti perintah Bapakku. Jadi Yesus Kristus mengaku bahwa selama hidupnya di dunia ini, dia selalu senantiasa melakukan kehendak Bapanya. Yang ketiga, para rasul memberi kesaksian bahwa Yesus Kristus tidak pernah berbuat dosa. Petrus memberi kesaksian bahwa Yesus tidak pernah berbuat dosa. Dia menulis dalam suratnya yang pertama, pasal 2 ayatnya yang ke-22 demikian, "Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya." Petrus menyaksikan bahwa Yesus Kristus adalah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat celah. Perhatikan 1 Petrus 1 ayat 19, "Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat." Istilah yang tak bernoda dan tak bercacat ini menunjuk kepada ketidakberdosaan Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus menulis dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21 demikian, "Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah." Dia yang tidak mengenal dosa. Ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus tidak pernah berbuat dosa. Kemudian Rasul Yohanes menegaskan kebenaran yang sama ketika ia mengatakan bahwa di dalam Kristus tidak ada dosa. Dia mencatat dalam 1 Yohanes 3 ayat 5, "Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa dan di dalam dia tidak ada dosa." Penulis surat Ibrani juga memberikan kesaksian tentang ketidakberdosaan Kristus, ya, dengan beberapa frasa yang indah dan tegas. Misalnya dalam pasal 4 ayat 15 dari kitab Ibrani, di situ dicatat bahwa ia tidak berbuat dosa. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Kemudian penulis surat Ibrani juga memberikan kesaksian bahwa Yesus Kristus itu hidup saleh. Yesus Kristus hidup tanpa salah, tanpa noda,
dan dia hidup terpisah dari orang-orang berdosa. Saya bacakan pasal 7 ayat 26 dari surat Ibrani ini. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Tuhan Yesus, dia tidak perlu mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri seperti yang biasa dilakukan oleh para imam. Para imam yang menjadi perantara antara umat dengan Allah bukan hanya mempersembahkan korban untuk dosa umat Israel, tetapi juga mempersembahkan korban untuk dosa-dosanya sendiri. Tetapi imam besar yang kita punya, Tuhan Yesus Kristus, dia tidak perlu mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Perhatikan Ibrani 7 ayat 27, di situ dicatat, yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya, sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Inilah kesaksian para rasul dan juga penulis surat Ibrani tentang ketidakberdosaan Yesus Kristus. Bukan hanya mereka saja, Alkitab juga mencatat bahwa musuh-musuh Kristus sendiri pun tidak bisa menemukan satupun kesalahan atau dosanya. Kita bisa melihat misalnya Pilatus. Di dalam Lukas pasal 23 ayat 13 sampai 14 dicatat, lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya." Kemudian dalam Lukas 23 ayat 22, di situ dicatat, kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka. Bayangkan, 3 kali Paulus mengucapkan sebuah kalimat kepada mereka. Dia berkata, kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Lalu kemudian di dalam Injil Yohanes pasal 18 ayat 38b dicatat, sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Kemudian di dalam Yohanes pasal 19 ayat 4 dan ayat yang ke-6 juga dicatat, Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Bukan hanya Pilatus, juga Herodes. Dicatat dalam Lukas 23 ayat 15. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya setimpal dengan hukuman mati. Bahkan saudara, seorang serdadu Romawi yang turut menyalibkan Yesus, dia berkata, dicatat dalam Matius 27 ayat 54, kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, "Sungguh ia ini adalah Anak Allah." Bahkan saudara, Yudas Iskariot, salah seorang muridnya yang mengkhianati dia juga bersaksi bahwa Kristus tidak pernah berbuat dosa. Itu dicatat dalam Matius 27 ayat 3-4, dikatakan, pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat
bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Ya, Yudas mengakui bahwa Yesus adalah orang yang tak bersalah. Bukan hanya mereka saja. Alkitab juga mencatat salah seorang penjahat yang disalibkan bersama dengan Yesus. Dicatat dalam Lukas 23 ayat 41 berkata, "Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Seorang penjahat, seorang kriminal, mengakui, menyaksikan bahwa Kristus disalib bukan karena dia melakukan sesuatu yang salah, bukan karena dia melakukan dosa dan pelanggaran. Salah seorang penjahat yang disalibkan bersama Yesus berkata, orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Inilah fakta-fakta yang disampaikan oleh Alkitab tentang ketidakberdosaan Yesus. Bahkan saudara, sampai saat ini, tidak ada seorang pun, entah itu tokoh-tokoh terbesar sekalipun yang pernah hidup di dunia ini, yang berani berkata dan menunjukkan bukti bahwa Yesus Kristus orang berdosa, atau Yesus Kristus pernah berbuat dosa. Karena faktanya Yesus Kristus bukan orang berdosa dan tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus. Nah saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, jadi sangat jelas bahwa sengsara yang dialami oleh Kristus bukanlah disebabkan oleh karena dosa dan pelanggaran yang dilakukan oleh Kristus. Karena faktanya Yesus Kristus bukan orang berdosa dan tidak pernah sekalipun melakukan dosa. Nah, ketidakberdosaan Yesus Kristus ini penting. Kenapa? Karena dengan ketidakberdosaan Yesus Kristuslah, maka dia layak untuk menjadi juru selamat bagi orang berdosa. Seandainya Yesus Kristus berbuat dosa satu kali saja, bukan hanya dia tidak layak untuk menjadi juru selamat, tetapi dia juga sebenarnya membutuhkan juru selamat. Tetapi faktanya, Kristus tidak pernah berbuat dosa. Yang berikut saudara, mengapa Yesus Kristus rela menanggung sengsara yang begitu dahsyat? Karena dosa, pemberontakan, pelanggaran, dan kejahatan kita. Di dalam teks ini, kita bisa melihat bagaimana Yesaya mencatat alasan mengapa Kristus rela mengalami sengsara yang dahsyat di dalam hidupnya. Pasal 53 ayat 4, karena hukuman dosa-dosa kita. Yesaya menulis, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Saudara, istilah penyakit, istilah kesengsaraan, ini bicara tentang akibat dosa. Ini bicara tentang kutuk dosa. Ini bicara tentang hukuman dosa. Ini bicara tentang murka Allah atas orang berdosa. Dosa mengakibatkan kutuk. Upah dosa ialah maut. Upah dosa adalah kutuk berupa penyakit dan kesengsaraan. Dan Kristus menderita sengsara yang sangat hebat. Kenapa? Karena dia menanggung kutuk. Dia menanggung hukuman. Dia menanggung murka Allah yang seharusnya kita alami. Yang seharusnya kita terima. Yang kedua, karena pemberontakan kita, kejahatan kita, dan kesesatan kita. Pasal 53 ayat 5 dan ayat 6. Istilah pemberontakan kita, kejahatan kita, dan kesesatan kita. Ini bicara tentang kuasa dosa yang memperbudak kita. Saudara, manusia yang berdosa, dia tidak berdaya atas dosa. Kenapa? Karena dosa menguasai dan memperbudak manusia. Sehingga apa? Sehingga hati,
pikiran, perasaan, kemauan, kecenderungan, seluruh perbuatan manusia, semua eksistensi manusia hanyalah untuk melayani kepentingan dosa. Ya, bukan kita yang menguasai dosa, tapi dosalah yang menguasai kita. Kita diperbudak oleh dosa sehingga kita hanya menuruti satu keinginan. Keinginan siapa? Itulah keinginan dosa yang menjadi tuan yang memperbudak kita. Nah, Kristus rela menanggung sengsara yang dahsyat. Kenapa? Karena menanggung dosa dan pemberontakan kita. Kristus menggantikan kita menanggung hukuman akibat pemberontakan, akibat dosa-dosa kita. Yang ketiga, saudara, mengapa Yesus Kristus rela menanggung sengsara yang begitu dahsyat? Dalam pasal 53 ayat 6b dan 10a, di situ dijelaskan, Kristus, dia rela menanggung sengsara yang dahsyat karena itu adalah kehendak Tuhan. Saya bacakan ayat 6b dari pasal 53. Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ayat 10a. Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Ini menunjukkan dengan jelas Kristus mengalami sengsara untuk menggenapkan kehendak Allah. Apa itu? Itulah keselamatan orang berdosa. Yang keempat, mengapa Yesus Kristus dia rela untuk menanggung sengsara yang begitu dahsyat? Ayat 7, 10b, dan 12b memberikan jawabannya. Karena kerelaan hati dan ketaatan Kristus. Saya baca ayat 7a. Dia dianiaya tetapi tidak membiarkan diri ditindas. Ayat 10b. Ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Kemudian ayat 12e. Ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Sekalipun sengsara yang dialami Kristus merupakan kehendak Allah atas dirinya, tetapi bukan berarti Kristus terpaksa menjalani hal tersebut. Dia justru rela. Dia membiarkan dirinya menderita, ya, demi ketaatan kepada apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupannya. Tetapi bukan hanya sebagai bentuk ketaatannya kepada Allah saja, tetapi juga sebagai bukti kasihnya yang besar kepada kita. Luar biasa. Yang ketiga, setelah kita mengetahui mengapa Yesus menderita, yang ketiga, kita bisa melihat apa sesungguhnya tujuan dari kerelaan Yesus Kristus untuk menanggung sengsara yang begitu dahsyat. Atau apa sesungguhnya yang dihasilkan atau buah dari kesengsaraan hebat yang dialami oleh Kristus tersebut. Mari kita lihat bersama. Yang pertama, pasal 52 ayat 13-15, Kristus dipermuliakan. Nah, di dalam ayat 13 ini saudara kita bisa melihat ayat 13 ini menjelaskan keberhasilan dan kemuliaan Kristus. Pada akhirnya orang akan kagum, orang akan takjub terhadap keberhasilan Kristus dalam melaksanakan karya keselamatan orang berdosa. Ayat 14 sampai dengan ayat 15. Sengsara dahsyat yang dialami Kristus pada akhirnya apa? Mendatangkan keselamatan kekal atas orang berdosa, dan hal tersebut juga menghasilkan kemuliaan bagi Kristus. Yang kedua, apa hasil dari kesengsaraan hebat yang dialami oleh Kristus? Itulah rancangan Allah untuk keselamatan orang berdosa digenapi. Pasal 53 ayat 10. Dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sengsara dan penderitaan Kristus ini menjadi sebuah penggenapan, pemenuhan dari rencana Allah untuk keselamatan orang berdosa. Penderitaan, sengsara yang begitu dahsyat yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus telah membuka jalan bagi keselamatan orang berdosa. Kristus mengalami sengsara, Kristus mengalami penderitaan yang sangat dahsyat, dan itu menghasilkan sebuah jembatan, ya, yang menghubungkan antara orang berdosa dan Allah.
Tadinya orang berdosa dengan Allah dipisahkan oleh jurang yang namanya dosa. Tetapi melalui kesengsaraan, penderitaan, dan kematian Kristus di atas kayu salib, terbangunlah sebuah jembatan yang mana orang berdosa bisa berhubungan dengan Allah. Rancangan Allah untuk keselamatan orang berdosa digenapi. Jalan keselamatan orang berdosa sudah dibuka melalui penderitaan dan kematian Yesus Kristus. Yang ketiga, pasal 53 ayat 5. Sengsara Kristus menghasilkan apa? Kita diperdamaikan dengan Allah. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Ganjaran maksudnya sengsara dan penderitaan yang dialami oleh Kristus akibat dosa dan pemberontakan kita, itu mendatangkan keselamatan bagi kita. Nah, kata keselamatan di dalam Yesaya 53 ayat 5 ini berasal dari kata Ibrani shalom. Ya, yang sering kita ucapkan shalom. Shalom yang artinya damai sejahtera. Jelas bahwa penderitaan, sengsara dahsyat yang Kristus alami menghasilkan sebuah buah. Apa itu? Memulihkan relasi kita dengan Allah, yakni kita diperdamaikan dengan Allah. Kita bukan lagi musuh Allah. Kita bukan lagi seteru Allah. Melalui sengsara, penderitaan dahsyat, dan kematian Kristus di atas kayu salib, kita menjadi sahabat Allah. Kita menjadi anak-anak Allah. Kita menjadi milik kepunyaan Allah. Kita menjadi biji mata Allah. Kita menjadi keluarga Allah. Kita menjadi bagian atau anggota tubuh Kristus. Kita menjadi bait Allah yang hidup, di mana Allah bersemayam di dalam diri kita selama-lamanya. Yang keempat, buah dari sengsara dan penderitaan Kristus yang dahsyat, itulah kita diampuni dan dipulihkan Allah. Yesaya 53 ayat 5 mencatat, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Istilah bilurnya ini menunjuk kepada penderitaan, menunjuk kepada sengsara dahsyat yang dialami oleh Kristus, sampai kepada kematiannya di atas kayu salib akibat menanggung dosa dan pelanggaran kita. Ini berarti apa? Ini berarti penderitaan, sengsara Kristus yang dahsyat itu telah menghasilkan kesembuhan. Oleh bilurnya kamu menjadi sembuh. Artinya dosa kita diampuni oleh Allah. Artinya hidup kita dipulihkan oleh Allah. Yang kelima, saudara, hasil dari sengsara penderitaan Kristus yang dahsyat, itulah kita dibenarkan oleh Allah. Perhatikan pasal 53 ayat 11. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya. Kristus, dia rela menanggung penderitaan. Dia rela menanggung sengsara yang dahsyat. Dia rela mati di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya kita dibenarkan oleh Allah. Artinya kutuk dosa disingkirkan dari kita. Dan kebenaran Kristus dikenakan kepada kita. Inilah hasil dari sengsara dan penderitaan Kristus. Kematian Kristus di atas kayu salib. Apa itu? Kita dibenarkan di hadapan Allah. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah 3 hal yang kita bisa lihat dari teks firman Tuhan yang dicatat dalam Yesaya 52 ayat 13 sampai dengan pasal 53 ayat 12 tentang sengsara dan penderitaan Yesus Kristus. Kita sudah melihat seperti apa penderitaan yang dialami oleh Yesus Kristus. Begitu dahsyat dan mengerikan. Tidak ada manusia yang pernah mengalami sengsara dan penderitaan yang begitu dahsyat seperti Yesus Kristus. Dan yang kedua, kita sudah melihat alasan mengapa Yesus Kristus rela mengalami penderitaan tersebut. Padahal dia bukanlah orang berdosa. Padahal dia bukanlah orang yang telah melakukan dosa dan pelanggaran. Dan yang ketiga, kita sudah melihat
Apa sesungguhnya hasil dari sengsara dan penderitaan Kristus? Apa sesungguhnya tujuan dari kerelaan Yesus Kristus untuk menanggung sengsara yang begitu dahsyat? Aplikasinya bagi kita saat ini, saudara. Kita menyadari bahwa kita adalah orang berdosa. Dan kita tidak bisa menyelamatkan diri kita dari semua dosa-dosa kita dengan segala apapun usaha kita, termasuk juga perbuatan baik kita. Kita tidak bisa menyelamatkan diri. Perbuatan baik kita pun tidak bisa menjadi jaminan untuk kita bisa lepas dari semua dosa dan kutuk dosa tersebut. Berusaha untuk melepaskan diri dari kuasa dan kutuk dosa dengan usaha kita sendiri, termasuk di dalamnya mengandalkan perbuatan baik kita sendiri, itu hanyalah sebuah kesia-siaan saja. Bahkan hanya akan semakin membuat kita tenggelam di dalam dosa-dosa kita. Dosa telah menghancurkan relasi kita dengan Allah. Sehingga seluruh hati, pikiran, perasaan, perbuatan, bahkan seluruh eksistensi kita adalah membenci dan memberontak terhadap Allah. Kita tidak suka bersekutu dengan Allah. Kita tidak suka melakukan kehendak Allah. Kita terpisah dari persekutuan dengan Allah. Kita jauh dari berkat-berkat Allah. Kita dikutuk Allah. Bahkan akan dibinasakan dalam kematian kekal. Itulah di dalam api neraka. Dosa juga merusak, menghancurkan relasi kita dengan sesama kita. Sehingga kita saling mengkhianati dengan sesama kita. Kita membenci sesama kita. Kita iri dengan sesama kita. Kita berusaha menyingkirkan sesama kita. Kita dengki dengan sesama kita. Kita tidak suka dengan keberhasilan sesama kita. Kita menyimpan dendam terhadap sesama kita. Kita menyimpan kepahitan terhadap sesama kita. Kita menjadi sombong dan merendahkan sesama kita. Kita tidak mau mengampuni sesama kita. Kita menipu sesama kita. Bahkan kita mengharapkan yang buruk terjadi atas sesama kita. Itulah kita. Orang yang berdosa. Tetapi kabar baiknya, saudara, Allah mengasihi saudara dan saya. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita, orang yang berdosa ini, Dia mengutus Yesus Kristus untuk mengalami sengsara, penderitaan yang dahsyat, bahkan mati di kayu salib, menanggung dosa-dosa kita. Supaya apa? Supaya kita diperdamaikan dengan Allah. Supaya kita diampuni dan dipulihkan oleh Allah. Supaya kita dibenarkan oleh Allah. Dan kita menikmati kemuliaan bersama dengan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saudara, bertobatlah. Mengapa harus binasa? Bertobatlah. Percayalah kepada Yesus Kristus. Karena hanya Dialah satu-satunya juru selamat yang bisa membebaskan saudara dan saya dari dosa dan kutuk dosa dan memimpin kita kepada hidup yang kekal bersama dengan Allah selama-lamanya. Mari kita bertobat. Saudara tidak bisa selamat dengan perbuatan saudara. Hanya Yesus yang bisa membuat saudara selamat dari dosa-dosa saudara. Jangan pikir dengan perbuatan baik saudara, saudara bisa menyogok Allah. Saudara bisa memperoleh keselamatan kekal Allah. Tidak, saudara. Perbuatan baik saudara pun tidak ada nilainya di hadapan Allah. Allah maha sempurna. Allah adil. Dia tidak pernah membiarkan dosa tanpa dihukum. Sementara kita orang berdosa yang berada di tangan Allah yang murka. Solusinya bagaimana? Allah mengasihi saudara. Allah tidak mau saudara binasa. Oleh sebabnya itu, Dia menyediakan juru selamat. Allah tahu bahwa kita tidak bisa untuk menyelamatkan diri kita sendiri, termasuk melalui perbuatan kita. Oleh sebab itu, karena kasih-Nya yang besar, Dia memberikan juru selamat, Yesus Kristus, untuk mati menyelesaikan segala dosa kita. Sehingga melalui percaya kepada Yesus Kristus, saudara bisa diselamatkan. Oleh sebab itu, hari ini juga bertobatlah dari dosa-dosamu. Percayalah kepada Yesus Kristus. Karena Dialah satu-satunya juru selamat yang bisa membebaskan kita dari dosa, dari kutuk dosa, dan membawa kita kepada hidup yang kekal bersama dengan Allah selama-lamanya. Kristus sudah menanggung sengsara yang begitu dahsyat akibat dosa dan pemberontakan kita. Sehingga kita diselamatkan. Oleh sebab itu,
melalui peringatan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, melalui peringatan Jumat Agung ini, kita diingatkan, jangan lagi kita hidup di dalam dosa. Bukankah kamu sudah diselamatkan dari kutuk dan kuasa dosa? Lalu mengapa kamu kembali kepada kehidupanmu yang lama, yang hanya membawa kamu kepada kebinasaan, yang hanya membawa kamu kepada kehancuran? Tidak ada manfaat apapun yang bisa kamu peroleh dari kehidupanmu yang lama. Dalam peringatan Jumat Agung ini, berhentilah berbuat dosa. Mari kita terus menyucikan hidup kita dan menggunakan hidup yang sudah diselamatkan ini untuk mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, memuliakan Tuhan, mengasihi sesama kita, dan menjadi berkat bagi sesama kita, serta memberitakan berita kesukaan ini kepada semua orang berdosa, bahwa Yesus adalah juru selamat bagi orang berdosa, dan percaya kepadanya pasti selamat dan tidak akan binasa, sehingga semua orang yang mendengarkan berita ini bisa selamat dari dosa-dosa mereka. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu ini. Kami diingatkan, kami diberitahu bahwa kami orang berdosa tidak bisa menyelamatkan diri kami sendiri, termasuk melalui perbuatan baik kami sekalipun. Allah adalah Allah yang maha suci. Allah adalah Allah yang maha sempurna. Dia menuntut kesempurnaan, dan kami orang berdosa ini tidak sempurna. Oleh sebab itu Dia mengutus Yesus Kristus, seorang juru selamat, seorang yang benar, yang tidak berdosa, yang taat melakukan kehendak Allah secara sempurna. Dan hanya melalui Dialah kami orang berdosa bisa diselamatkan. Doa hamba-Mu, Tuhan, menolong setiap saudara-saudara yang menonton tayangan ini, yang hari ini mau bertobat dan mengakui bahwa Yesus satu-satunya juru selamat, dan tidak mengandalkan apapun dari dirinya, termasuk perbuatan baik. Tuhan tolong, Tuhan jamah hati mereka, sehingga mereka percaya kepada Yesus Kristus dan diselamatkan. Kami juga berdoa, Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami masih hidup dalam dosa, menyia-nyiakan keselamatan yang Yesus sudah berikan bagi kami. Biarlah melalui peringatan Jumat Agung ini, kami disadarkan berhenti berbuat dosa, dan terus kami menyucikan diri kami, menghidupi keselamatan yang begitu besar, yang harganya sangat mahal. Itulah darah Kristus. Kami mulai menghargai keselamatan itu dengan hidup kudus, berkenan kepada Allah, memuliakan Allah, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, bahkan mengasihi sesama kami, dan menjadi berkat bagi sesama kami. Berkati kami semua dengan firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, saya mengucapkan selamat memperingati Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati saudara, dan shalom.